Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 20 April 2023. Bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, puncak gerhana matahari hybrid di Medan, Sumatera Utara terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan besaran 0,092. BMKG Wilayah 1 Medan melakukan pengamatan gerhana matahari hybrid menggunakan teleskop di kantor BMKG Wilayah 1 Medan, Jalan Ngumban Surbakti, Medan Selayang, Sumatera Utara pagi tadi. Pengamatan gerhana matahari hybrid dilakukan sejak pukul 10 pagi. Fenomena alam ini merupakan peristiwa terhalangnya matahari oleh bulan sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase bulan baru dan dapat terjadi saat fase bulan baru serta dapat diprediksi sebelumnya. Gerhana matahari hybrid ini dapat dilihat di Medan, Sumatera Utara hanya sebagian. BMKG Wilayah 1 Medan mengamati gerhana matahari hybrid pada cuaca berawan, sehingga pengamatan tidak terlihat sempurna. Dari hasil pengamatan tersebut, gerhana matahari hybrid di Medan, Sumatera Utara terlihat dengan besaran 0,092. Tim analis tanda waktu BMKG Wilayah 1 Medan, Cici Nur Hafiza, mengatakan untuk wilayah Medan, Sumatera Utara, pengamatan gerhana matahari hybrid tidak dapat terlihat sempurna dikarenakan cuaca berawan. Untuk di daerah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kita hanya bisa mengamati gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini dimulai dari pukul 10.13 WIB, kemudian puncaknya itu 10.50 WIB, kemudian diakhiri pada pukul 11.27 WIB. Hasilnya seperti apa, Bu? Kalau untuk hasilnya, kita hanya bisa mengamati gerhana matahari sebagian ini besarnya hanya 0,092. Ya, untuk saat ini memang daerah Medan ini masih diliputi oleh awan ya, masih bisa dikatakan mendung, sehingga terkadang pada saat pengamatan gerhana itu tidak bisa kita amati secara full karena masih tertutup oleh awan. Menurut BMKG, gerhana matahari hybrid di Indonesia dapat diamati secara total dan sebagian, di mana gerhana matahari total akan melewati 3 provinsi, yakni Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara di Kota Rantau Prapat melaksanakan ibadah sholat sunnah gerhana matahari di Masjid Baitul Muslimin, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Kamis siang. Doa dan ibadah kita Di penghujung Ramadan 1444 Hijriah, gerhana matahari 24 menit. Demikian. Sementara penampakan gerhana di Kota Rantau Prapat, Labuhan Batu sendiri tidak terlihat secara jelas lantaran matahari ditutup awan gelap dengan cuaca mendung. Namun antusias masyarakat Kota Rantau Prapat di Masjid Baitul Muslimin tepat di sholat sunnah gerhana matahari tepat pada pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Sebelum melaksanakan sholat gerhana matahari, Al-Ustaz atau Imam Masjid memberikan tata cara pelaksanaan ibadah sholat sunnah gerhana matahari kepada makmum tepat pada pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sholat sunnah gerhana dilakukan secara berjamaah. Selaku imam pelaksanaan sholat gerhana matahari, Al-Ustadz Randy Fitrayana menjelaskan sholat gerhana merupakan ibadah yang disunahkan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana bertujuan dengan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi gerhana matahari, dan kita disuruh untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah gerhana pada hari ini. Baik, pada hari ini kita melaksanakan sholat gerhana matahari atau sholat kusuf namanya, yang merupakan sunnah Nabi SAW, yaitu dalam rangka membesarkan Allah ketika terjadi gerhana matahari. Karena sepengetahuan kita
bahwa saat ini sedang terjadi gerhana matahari dan kita disunahkan melakukan sholat, dan sholat itulah yang kita laksanakan pada hari ini. Kita mulai tadi di puncaknya untuk Sumatera Utara 10.24. Sementara gerhana matahari dengan nama gerhana matahari hybrid akan melintasi wilayah Indonesia hari ini 20 April 2023. Namun wilayah Indonesia hanya dapat menyaksikan gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Kepolisian Resort Langkat menyiapkan sedikitnya 600 personil gabungan untuk mengamankan jalannya mudik dan Lebaran Idul Fitri tahun 2023. Polres Langkat dan pemerintah Kabupaten Langkat menggelar apel gabungan pengamanan operasi Ketupat Toba 2023 di lapangan alun-alun Stabat. Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Langkat Syah Afandi. Sebanyak 600 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya arus Lebaran, mulai dari arus mudik, malam takbiran, sholat Idul Fitri, libur perayaan Idul Fitri, hingga arus balik Lebaran. 600 personil tersebut terdiri dari personil Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Langkat dari Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Seluruh personil tersebut rencananya akan mulai bertugas mulai hari ini di masing-masing pos yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat dan Mapolres. Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang menyatakan operasi Ketupat Toba ini akan berlangsung sepekan sebelum Idul Fitri dan sepekan setelah Idul Fitri. Selain kekuatan personil, pihaknya juga menyiapkan 8 pos yang terdiri dari 2 pos pengamanan dan 6 pos pelayanan di sejumlah titik rawan kemacetan dan rawan kriminalitas, serta di kawasan wisata. Kapolres Langkat juga menghimbau agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman dengan ikut serta menjaga kondusivitas. Personil ini yang kita konsentrasikan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri. Jadi setiap kerawanan-kerawanan Kamtibmas yang mungkin akan muncul itu semua insya Allah akan kita amankan. Sehingga kita tidak terfokus hanya kepada pos pengamanan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan malam takbiran dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Di informasi lainnya pemirsa, 442 orang calon guru PPK di Kabupaten Toba dinyatakan lulus seleksi dan diwajibkan melakukan pemberkasan kelengkapan administrasi, diantaranya surat kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Namun sangat disayangkan bahwa pelayanan dari pihak RSUD Porsea dianggap sangat buruk oleh sebagian calon guru P3K saat mengurus surat kesehatannya di sana. Pantauan di lapangan, antrian panjang para calon guru di RSUD Porsea tampak terlihat mereka dengan sabar mengikuti tahap demi tahap untuk mengurus surat kesehatan tersebut. Sebagian besar para calon guru P3K tersebut datang dari luar kota Porsea atau dari daerah terpencil yang rela antri hingga 2 hari, bahkan hingga duduk di lantai untuk menunggu namun tak kunjung selesai. Salah seorang calon guru P3K yang tidak ingin disebutkan namanya mengeluhkan pelayanan RSUD Porsea di mana mereka merasa masalah antrian tidak terkoordinir dengan baik dikarenakan banyaknya yang melangkahi antrian tersebut tanpa ada keterangan resmi dari pihak RSUD Porsea ketika ditanyai. Sementara itu untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan dianggap para calon guru P3K asal-asalan, seperti halnya pemeriksaan kejiwaan yang hanya disuruh mengisi formulir saja tanpa ada pemeriksaan yang intensif dari pihak RSUD Porsea. Begitu juga untuk pemeriksaan sehat jasmani tanpa ada pemeriksaan yang jelas. Padahal para calon guru P3K tersebut diharuskan mengeluarkan biaya sebesar Rp538.000 untuk biaya pemeriksaan kesehatan tersebut. Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait biaya pemeriksaan kesehatan, Kabid Penunjang Medis RSUD Porsea Mary Naibahu mengatakan biaya untuk pemeriksaan bebas narkoba sebesar Rp350.000 dan pemeriksaan kejiwaan sebesar Rp108.000 dan untuk rekam medis Rp30.000, sisanya untuk pemeriksaan dokter umum Rp50.000. Tenaga ASN P3K ini ada sebanyak 442 orang dari yang Toba, kemudian ada lagi yang dari provinsi. Jadi kami
sesuai dengan kesepakatan bahwa kita ini tutup untuk loket pendaftaran jam 12. Jadi kesepakatan kami layani sampai pendaftaran jam 12. Kita sudah membentuk tim, kita memperbanyak tenaga untuk di loket pendaftaran yang biasanya kita menggunakan antrian, kita ambil secara manual, kita tambah personel, begitu juga di rekam medis kita tambah personil, terus di laboratorium juga kita tambah personil untuk mengantisipasi ledakan petugas-petugas ASN yang datang untuk periksa kesehatan ini. Kita ke informasi seputar arus mudik. Pemirsa, padatnya aktivitas perekonomian di Pasar Impres Kota Aikanopan membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera mengalami kepadatan dan merayap hingga terjadi antrian kendaraan sepanjang lebih kurang 7 km. Meskipun mendapat pengawalan dan pengaturan dari petugas kepolisian sektor Kuala Hulu Polres Labuhan Batu Utara di sejumlah titik keramaian, namun karena ramainya warga berbelanja di Pasar Impres Aikanopan hingga mengalami peningkatan dari hari biasa dan membuat arus jalur lalu lintas dari jam 5 pagi hingga jam siang padat dan merayap. Sekalipun jalur alternatif sudah dibuka, namun karena tingginya jumlah kendaraan melintas, membuat jalur lalu lintas menjadi terhambat dan terjadi antrian panjang. Hal ini karena kurangnya kesadaran warga pengguna jalan saat masuk ke persimpangan dan memutar arah serta ulah oknum sopir bus penumpang menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan tanpa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini menyebabkan arus jalur lalu lintas pada puncak mudik menjadi terhambat. Kapolsek Kuala Hulu Ibtu Gulam Yanwar Lutfi menjelaskan bahwa sudah terlihat meningkatnya arus mudik terjadi sejak 3 hari yang lalu dan pada hari kedua jelang Lebaran Idul Fitri adalah puncak arus mudik. Meskipun terjadi jalur lalu lintas sempat terhambat dan merayap, namun berkat kerja keras personil dan petugas gabungan lainnya dalam mengatur lalu lintas, akhirnya arus jalur lalu lintas Kota Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu sampai Desa Damuli, Kecamatan Kuala Selatan saat ini sudah kembali normal. Dari personel yang terlibat BKO dari jajaran Direktorat Samapta Polda Sumut meneruskan 30 personel dan di Telantas 15 personel serta dari Brimob, Sat Brimob 15 personel. Dari hari kemarin sudah terlihat adanya peningkatan arus. Hari ini diprediksi merupakan puncak dari arus mudik. Ya, dalam rangka pengamanan mudik Lebaran 2023, Kapolres Tapanuli Selatan meninjau pos pelayanan dan pos pengamanan di Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Toru. Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan anggota hingga kelengkapan untuk melayani para pemudik. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamrodi melakukan meninjau langsung pos pengamanan dan pos pelayanan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah di Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Peninjauan pos pengamanan dan pos pelayanan ini untuk memastikan kesiapan anggota dalam bentuk sarana dan prasarana maupun logistik dalam pelaksanaan tugas pengamanan arus mudik Lebaran 2023. Adapun titik lokasi pos pengamanan dan pos pelayanan seperti Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, Aek Sijorni, Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Parsariran, Kecamatan Batang Toru, sedangkan pos pelayanan berada di Desa Aek Bada, Kecamatan Sayur Matinggi. Ketupat Toba 2023, kami memastikan setiap pos PAM dan posyan dengan kelengkapan masing-masing dan kesiapannya untuk siap mensukseskan terkait dengan liburan Idul Fitri 1444 di wilayah Papua Selatan dan Padang Laos Utara. Sedangkan untuk titik pos pengamanan di Kabupaten Padang Laos Utara sebanyak 2 titik, yakni berada di Simpang Portibi, Kecamatan Padang Bolak, dan Kecamatan Halongonan. Pemudik bus kendaraan umum meningkat di Terminal Kabanjahe, Kabupaten Karo. 2 hari menjelang Lebaran mulai tampak dipadati pemudik.
Pemerintah belum menetapkan hari Lebaran tahun 2023, namun hari ini, Kamis, masyarakat terlihat mulai pulang kampung untuk mudik. Pemudik dengan kendaraan umum bus mulai memadati Terminal Kabanjahe Kabupaten Karo. Terminal Kabanjahe telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat terutama penumpang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Petugas perusahaan otobus di tiap-tiap loket terdengar memanggil calon pemudik untuk membeli tiket. Pemudik dengan kendaraan umum meningkat Lebaran tahun ini. Terbanyak penumpang atau pemudik asal Pematang Siantar. Diperkirakan peningkatan penumpang ke Pematang Siantar mencapai 300%, sedangkan penumpang yang menuju Kota Medan dan Kuala Namu diperkirakan naik 100%. Lumayan bang, kalau sewa Lebaran lumayan, biasalah. Penumpang kita gimana bang? Hah? Penumpang kita banyak bang? Banyak. Kita sebagai supir apa bang? Bagus, baik. Pemudik bus antar kota antar provinsi AKAP yang berangkat dari Terminal Kabanjahe mengatakan bahwa dirinya memilih mudik dengan bus umum karena demi keselamatan dan kenyamanan daripada mudik dengan sepeda motor, dan kendaraan umum bus AKAP juga nyaman dan baik pelayanannya. Dibukanya 3 tol fungsional di jalur timur Sumatera Utara tebing Indrapura dan sebaliknya Sinaksak, Dolok Berawan serta jalur Aceh Stabat Kuala Bingkai sangat membantu para pemudik yang melintas jalur tersebut. Kapolda Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak sesaat melakukan peresmian pembukaan 3 tol fungsional tersebut langsung melakukan koordinasi di bawah jajarannya via Zoom yang diikuti seluruh Polres di wilayah hukum Sumatera Utara, terutama pada jalur tol yang melintas yang menghubungkan satu kota ke kota lainnya. Kapolda yang melihat langsung pemudik dan bertanya tujuan mudik ke mana, langsung mengarahkan jalur-jalur yang mau dilintasi dengan via tol. Seperti yang disampaikan salah satu pemudik, Yuda, yang datang dari Jambi mau mudik ke Aceh via darat. Dengan sigap, Kapolda mengarahkan dari arah pintu tol Tebing Tinggi bisa langsung menuju tol jalur timur Aceh dengan melewati Stabat dan Kuala Bingkai. Yuda, pengendara yang mengetahui hal tersebut, sangat terbantu dengan adanya arahan kepolisian untuk melalui jalur tol yang telah dibuka hari ini. Begitu juga yang disampaikan Ivan yang datang dari Batubara. Ingin mudik ke Binjai langsung melalui jalur tol tanpa harus melintasi jalur provinsi yang kemungkinan terjadi kemacetan pada arus ini. Pemudik berharap agar setiap pos penjagaan adanya pemberitahuan kepada pemudik untuk jalur tujuan tol sampai di mana bisa dilalui. Sini, terus coba aja. Tadi ke tol lancar. Enakan. Nanti sampai di sana dirangkat lewat tol masuk kota Langkat, jembatannya juga sudah lancar. Sudah ada 2, jadi tidak ada lagi macet. Terima kasih atas ya. Nanti malam lancar semua. Ini nanti sampai di sana, berarti sudah sampai Medan. Pulang ke Medan di mana? Binjai. Wah, langsung tol. Sudah tinggal tol sudah sampai di rumah. Terima kasih, hati-hati di jalan Pak. Bu, ya selamat mudik ya. Guna melancarkan arus mudik dan arus balik selama libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Kapolda Sumatera Utara bersama Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PUPR dan pengelola jalan tol secara resmi membuka 3 jalur tol fungsional yang akan digunakan selama libur Lebaran. 3 jalur tol fungsional yang dibuka secara resmi ini yakni jalur tol Tebing Tinggi Indrapura, jalur tol Dolok Merawan Sinaksak, dan jalur tol Stabat Kuala Bingkai. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra menjelaskan dibukanya secara resmi jalur tol fungsional ini untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik selama libur Lebaran agar masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran merasakan kenyamanan. Ketiga jalur tol fungsional yang dibuka secara resmi ini dapat dilalui pengendara secara gratis serta pengawalan oleh personil kepolisian dan Dinas Perhubungan guna memberi kenyamanan bagi para pemudik selama melintas di jalur tol fungsional. Akan secara fungsional, bebas, tidak dipungut biaya, termasuk juga jalur tol fungsional dari Sinaksak ke Dolok Merawan. Dan satu lagi,
jalur tol fungsional untuk menuju Aceh, ya, menuju Aceh khususnya di Stabat sampai dengan Kuala Bigai. Ini digunakan 3 jalur tol fungsional ini untuk memudahkan masyarakat yang akan mudik, dan mudah-mudahan dengan difungsionalkannya jalur tol ini 3 arah, baik itu melalui Pantai Timur maupun di jalur Langkat menuju Aceh serta jalur tengah, insya Allah mudah-mudahan yang selama ini menjadi sumber kemacetan di Sumatera Utara bisa teratasi dengan baik. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra juga mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya angkutan barang berupa truk atau beraktivitas selama libur Lebaran, terkecuali angkutan bahan pangan atau sembako. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan kendaraan yang merupakan salah satu sumber kemacetan lalu lintas selama libur Lebaran. Pemirsa, 3.500 pemudik diberangkatkan dalam program mudik gratis pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 94 bus yang disediakan pemerintah untuk mengantar para pemudik ke 9 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melepas sebanyak 3.500 pemudik yang akan diberangkatkan ke 9 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara pada Rabu pagi. Bertajuk mudik gratis bermartabat, 3.500 masyarakat diberangkatkan ke sejumlah tujuan, diantaranya yang terdekat Kabupaten Langkat dengan jarak tempuh 2 jam dan yang terjauh Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan jarak tempuh 12 jam. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sebanyak 94 bus dengan berbagai fasilitas. Permudah satu, yang kedua memang kondisi keuangan kita, ekonomi rakyat kita pastinya kurang. Kita support, ini adalah kegiatan budaya kita, rakyat Sumatera Utara khususnya. Setiap tahunnya dia bersilaturahmi keluarga, tetap sudah 2 tahun tak dilakukan. Karena apa? Karena COVID. Nah sekarang inilah hari pertama mereka bersama keluarga bersilaturahmi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti mudik gratis yang sebelumnya terhenti akibat pandemi COVID-19. Edi menyebut diharapkan kepada para pemudik ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarganya di kampung halaman. Selain itu, dirinya berpesan agar sebelum melakukan mudik, masyarakat harus benar-benar memeriksa kembali kondisi rumahnya yang akan ditinggal mudik. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Medan juga memberangkatkan warga dalam program mudik gratis sebanyak 5.182 orang ke sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dengan menggunakan 130 unit bus yang dibagi dalam 3 hari keberangkatan. Ribuan warga sudah mulai berdatangan dan membawa barang serta koper untuk dimasukkan ke dalam bus yang sudah terparkir tepat di samping Masjid Raya Medan pada Rabu sore. Pemerintah Kota Medan pada momen Idul Fitri 1444 Hijriah ini memberangkatkan sebanyak 5.182 orang pemudik dengan tujuan 12 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Dengan menggunakan 130 unit bus, keberangkatan pemudik ini dibagi dalam 3 hari keberangkatan. Hari pertama sebanyak 2.262 orang, hari kedua 2.128 orang, dan hari terakhir 782 orang. Para peserta mudik ini awalnya dilakukan pendaftaran secara langsung di kawasan Taman Ahmad Yani pada beberapa waktu lalu. Dalam pendaftaran itu, para peserta tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang langsung melepas para pemudik mengatakan agar supir berhati-hati dalam membawa para pemudik. Bobi juga menyampaikan kepada warga agar tidak risau dengan barang-barang yang ditinggalkan. Petugas TNI Polri dan Forkopimda yang berjaga akan melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi kriminalitas yang menyasar pemudik. 1.182 ada dari 5.200, ada yang berdasarkan pengambilan tiket kemarin ada yang tidak datang, jadi total 5.182. Tetap sama kayak tahun lalu untuk yang mudik yang meninggalkan rumah, tolong diinfokan ke perangkat kita, baik ke Pak Kepling, ke Pak Ibu Kepling, atau ke Bapak Ibu Lurah,
biar bisa menjadi tempat pantauan pada saat patroli, atau juga boleh sampaikan ke teman-teman TNI Polri, Polsek Babinsa, Babinkan Humas, atau perangkat di kepolisian, silahkan. Nanti ini akan menjadi tempat atau objek yang bisa kita pantau pada saat hari raya atau plus atau pas hari rayanya nanti. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali dengan informasi serba-serbi Ramadan. Pemirsa, di tengah-tengah melakukan operasi ketupat, Polres Tebing Tinggi membagikan ratusan takjil gratis untuk warga yang melintas di depan Mako Polres Tebing Tinggi. Warga yang melintas tampak antusias menerima takjil tersebut. Pembagian 500 takjil gratis di depan Mako Polres Tebing Tinggi Jalan Pahlawan Kota Tebing Tinggi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tapubolon, didampingi Wakapolres dan para kabak dan para kasat yang ada di Polres Tebing Tinggi. Saat pembagian takjil ini terlihat warga yang melintas di depan Mako langsung di stop untuk diberi takjil gratis dan dibawa pulang. Menurut Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tapubolon, pembagian takjil gratis di tengah operasi ketupat, Polres Tebing Tinggi meluangkan waktu khusus untuk membagikan takjil untuk masyarakat yang melintas di depan Mako Polres Tebing Tinggi. Kiranya dengan adanya kegiatan ini semakin mendekatkan kita personil Polres Tebing Tinggi kepada masyarakat Tebing Tinggi. Di samping itu, kegiatan sosial menjadi awal pertama kita bertugas di Tebing Tinggi, menjadi penyemangat melayani masyarakat di sini. Ya, di tengah-tengah kegiatan operasi ketupat yang dilaksanakan Polda Sumatera Utara, dalam hal ini Polres Tebing Tinggi, kita dari Polres Tebing Tinggi meluangkan waktu khusus untuk pembagian takjil. Dalam hal ini terkhusus dari Sat Narkoba yang menginisiasi kegiatan dimaksud, sehingga dalam pelaksanaan pengamanan operasi ketupat, selain kesibukan juga kita mengedepankan kepentingan sesama. Pembagian takjil berakhir setelah 500 bungkus takjil berhasil dibagikan kepada warga. Kegiatan ini sudah terus dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Masjid Raya Al-Mashun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan India. Pembangunan Masjid Raya Al-Mashun Medan dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pembangunan masjid dilakukan di masa Sultan Ma'mun Al-Rashid, menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Al-Mashun dirancang oleh ahli asal Belanda dengan gaya arsitektur yang memadukan corak Melayu, Arab, India, dan Spanyol. Perpaduan ini menghasilkan nilai estetika dan etika yang tinggi, serta dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi bagian dalam gedung serta sisi luarnya. Ornamen tersebut dipenuhi dengan berbagai macam motif seperti flora fauna, alam maupun kaligrafi. Keunikan lainnya dapat dilihat dari bentuk masjid yang berbentuk segi 8 dengan pilar utamanya yang sudah menggunakan teknologi beton. Selain itu, gaya klasik terdapat pada jendelanya yang menggunakan kaca patri dan kubahnya bergaya Moghul atau khas India. Masjid ini memperkuat eksistensi dari Kesultanan Delhi yang awalnya Istana Maimun dan Taman Sri Delhi yang berada di dekat masjid di satu kompleks yang sama. Dari sisi warna, masjid ini memang tidak sesuai dengan ciri Melayu yang identik dengan warna kuning. Namun beberapa bagian di Masjid Raya ini menyimpan nilai kebudayaan Melayu seperti mimbar masjid menunjukkan Melayu di pantai timur. Delhi ingin membangun sebuah masjid di kawasan negeri Delhi ini. Jadi oleh pihak Kesultanan untuk membangun masjid yang indah, yang cantik, yang besar, dia akan kirimkan dari pihak kerajaan ke luar negeri untuk mencari tahu siapa yang pandai mencari masjid-masjid mana yang terindah di luar negeri sana.
Yang mampu menampung hingga 2.000 jamaah ini masih terjaga keaslian bangunannya sehingga ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Masjid Raya Al-Masun juga masih menjadi pusat kegiatan agama sekaligus ikon pariwisata sejarah dan agama di Kota Medan. Kita beralih ke Kota Sibolga, pemirsa. 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, harga daging kerbau dan daging ayam potong yang dijual di pedagang di Pasar Impres Kota Sibolga mulai mengalami kenaikan. Untuk daging kerbau, para pedagang saat ini mematok harga per kilogramnya mencapai Rp150 hingga Rp160.000 dari sebelumnya hanya berkisar Rp140.000. Begitu juga dengan harga daging ayam potong, semakin mendekati hari Lebaran, harga per kilonya pun turut mengalami kenaikan sebesar Rp2.000. Saat ini, daging ayam potong dijual pedagang dengan harga bervariasi mulai dari Rp29.000 per kilonya hingga mencapai Rp30.000. Para pedagang daging kerbau dan ayam potong di Pasar Impres Kota Sibolga mengaku kenaikan harga sama sekali tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama menjelang Hari Raya yang tinggal menghitung hari. 28 Pak, 28. Ada kenaikan harga nih Bang, jelang Lebaran ini Bang. Mau juga naik ini mau. Perkirakan berapa harga kenaikan? Mau 30 ini. 30. Saat ini berapa Bang harga Bang? Hari ini 28. Normal itu Bang harganya? Iya normal itu. Kalau hari besar segini. Persediaan gimana nih Bang? Apanya Pak? Persediaannya aman. Sementara itu kenaikan harga disebut pedagang bukan disengaja, melainkan lantaran kenaikan harga telah terjadi pada tingkat penyalur akibat tingginya permintaan dari pedagang. Jasa pelayanan potong rambut mengalami kenaikan omset pada 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Masyarakat tampak berbondong-bondong memadati outlet pangkas rambut guna terlihat rapi dalam menyambut Lebaran. 3 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, outlet pangkas rambut kebanjiran orderan. Tidak sedikit masyarakat yang hendak merapikan rambut menjelang Lebaran. Kepadatan jasa potong rambut salah satunya terjadi di outlet pangkas rambut di Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur. Sejak pagi hari, secara bergantian, tempat ini selalu dipenuhi oleh pelanggan yang ingin memangkas rambut. Kenaikan omset secara signifikan pun dirasakan oleh sejumlah outlet pangkas rambut ini. Salah seorang pemilik outlet pangkas rambut, Rahmat Pulungan, menyebutkan kenaikan omset jelang Lebaran ini bisa mencapai hingga 50% dibanding hari biasanya. Hal ini terjadi setiap tahun menjelang perayaan Lebaran. Sistem pemesanan melalui aplikasi handphone atau booking pun diterapkan oleh beberapa outlet pangkas rambut guna meminimalisir terjadinya antrian yang membludak. Sementara pada Lebaran tahun ini, pelanggan menginginkan model gaya rambut tublok dan mulet menjadi favorit atau yang paling sering diminta pelanggan karena dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan anak muda. Mengenai omset untuk seminggu inilah ya, ini meningkat drastis karena ya kita tahu customer yang datang itu juga cukup banyak di H-7 mendekati Lebaran ini. Jadi bisa 3 kali lipatnya dari hari-hari biasa, seperti itu sih. Salah seorang pelanggan, Rido, menyebut dirinya memang selalu mengunjungi outlet pangkas rambut setiap kali menjelang Lebaran. Hal ini dilakukannya karena ingin terlihat rapi pada momen perayaan Lebaran Idul Fitri, terutama saat momen berkumpul bersama keluarga besar tercinta. Iya, wajib. Kenapa? Karena ya kita ntar waktu di Lebaran nanti kan ya, kalau dilihat keluarga kita emang kelihatan cool, rapi. Jadi vibes dari Lebaran itu sendiri dapat kita jalani dengan baik. Peningkatan pelanggan jelang Lebaran diperkirakan akan terjadi hingga 1 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri hingga malam takbiran. Untuk outlet pangkas rambut ini sendiri turut memperlakukan potongan harga bagi para pelanggan setiap kali menjelang Lebaran. Mencoba mencari keberuntungan jelang memasuki Hari Raya Idul Fitri, pedagang kembang api menjamur di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tepatnya di Kota Pinang.
Terlihat di sepanjang jalan lintas Kota Pinang, sejumlah pedagang musiman menjual kembang api beragam, menjamur menjajakan dagangan di pinggir jalan. Protokol Kota Pinang, Ibu Kota, Kabupaten Labuan Batu Utara. Berbagai jenis kembang api beragam bentuk dan juga ukuran dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp100.000. Untuk kembang api, kebanyakan diekspor dari negara India dan Cina dan telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk diperdagangkan. Pedagang kembang api ini hanya menjajakan dagangannya saat menyambut Tahun Baru dan Idul Fitri. Seorang pedagang kembang api Chandra Purba menyampaikan penjualan kembang api untuk di tahun ini mengalami penurunan sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Untuk jenis kembang api yang dijual di sebanyak 50 jenis yang kebanyakan didatangkan dari luar, namun omset penjualan tahun ini mengalami penurunan dan berbagai. Maksud kami sebagai pedagang kembang api berharap semoga perekonomian cepat pulih agar omset penjualan kami kembali pulih. Sekarang ini memang menurunlah sekitar 30% ada dari tahun-tahun yang lalu. Kalau omset per hari turun Pak, 50-an ada, 50 macam ada. Ya harapan kami sebagai pedagang kembang api semoga perekonomian cepat pulih agar omset kami pun kembali seperti biasa. Itu aja harapan kami. Selain pedagang kembang api, pedagang perlengkapan sholat seperti peci juga mulai ramai berdagang di pinggir jalan Kota Pinang. Memasuki hari kedua jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, berkah indahnya saling berbagi ternyata masih dirasakan oleh masyarakat. Seperti halnya yang dirasakan para ibu, lansia, dan janda yang berada di Dusun 7 Bandar Meriah, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Puluhan ibu-ibu mendapat sembako dari pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila, Kecamatan Sebinge yang setiap tahunnya kegiatan saling berbagi ini rutin dilakukan. Maksud dan tujuan kegiatan saling berbagi ini tidak lain hanya memperhatikan serta saling silaturahmi bagi para orang tua, khususnya kaum ibu yang sudah bersusah payah membesarkan sang buah hati. Tampak terlihat kedekatan para pemuda Kecamatan Sebinge yang merangkul para ibu sembari meneteskan air mata berkat jasa dan perhatiannya terhadap anaknya hingga menjadi sukses. Guna mengantisipasi kerumunan, pembagian paket sembako ini dilakukan dengan menggunakan kupon yang sebelumnya sudah dibagikan kepada ibu-ibu yang berada di masing-masing desa di Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Ketua PAC Pemuda Pancasila Gaga Bangun mengatakan, wujud kecintaan terhadap orang tua para pemuda yang berada di Kecamatan Sebinge setiap tahunnya tetap memberi tali asih dan paket sembako kepada ibu-ibu dengan harapan bisa sedikit membantu perekonomian. Bakti sosial Pemuda Pancasila di Kecamatan Sebinge yang dimana tiap tahunnya kita adakan berhubung karena kecintaan kita kepada masyarakat, terutama orang tua kita yang tidak memiliki suami lagi atau tidak janda. Mudah-mudahan dengan apa yang kami laksanakan setiap tahun ini terus bertambah yang bisa kami lakukan untuk berbuat kepada masyarakat kami yang kami cintai di Kecamatan Sebinge. Kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat yang bersyukur dengan keberadaan pemuda yang ada di Kecamatan Sebinge karena sangat memperhatikan kaum ibu. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari Jumat 21 April tahun 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di Langkat, Deli Serdang, Medan, Sedang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara.
Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Tebing Tinggi, Karo, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandeling Natal, Tapanuli Selatan, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca berawan dan berpeluang hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandeling Natal, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpeluang hujan ringan di Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai petir di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, pesisir timur, dan lereng timur Sumatera Utara. Demikian info perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih dan selamat mudik lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahrianis. Selamat sore dan sampai jumpa.